Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini admin akan membahas alur cerita manhwa baru. Alur cerita kali ini akan membahas mengenai alur cerita manhwa yang bertemakan tentang gelut, dengan MC kita yang bernama Park Ham Jon, yang merupakan seorang berandalan terkuat yang membantai geng besar seorang diri. Namun karena hal itu, Han Jon harus menjalani persidangan dan membuat ayahnya harus menjual tempat game kesayangannya untuk membebaskan Han Jon. Sejak saat itu, Han Jon berjanji untuk tidak pernah menggunakan tinjunya lagi untuk berkelahi. Namun, namanya juga manusia, pasti memiliki batas kesabaran dan juga hawa nafsu. Dan mari kita saksikan keseruan ceritanya dari part 1 ini. Oke, jangan lupa like dan subscribe, dan langsung saja kita enjoy ke alur ceritanya. Di awal cerita, Shin berada di suatu sekolah yang cukup besar ini, lalu berpindah di suatu kelas di dalam sekolah ini. Di sini terlihat seseorang yang tampak sangat suram. Ya, dia adalah MC kita yang bernama Park Han Jon. Namun tiba-tiba seseorang masuk dengan berkata, "Eksekutif baru saja masuk, apa kalian tidak akan menyapa?" Seketika semua orang, teman-temannya pun menyapa pria ini yang bernama Cheo Choi. Seorang wanita lalu mendekati Cheo Choi dan bertanya, "Apa kau menjual banyak produk lagi?" "Tentu saja, kau pikir aku siapa?" Rekor penjualan bulan ini 48 juta won. Seketika wanita ini sangat terkejut. Haha, namanya juga wanita, pasti langsung naksir tuh cuy. Salah satu rekan Cheo Choi lalu berkata, "Wah Cheo Choi, kau benar-benar anjing gila. Apa kita akan minum minuman hari Jumat lagi?" Tentu saja, Cheo Choi kan sedang berbahagia. Apalagi Cheo Choi, kalau masalah alkohol jangan ditanya lagi. Hahaha, ucap wanita di dekatnya. Namun Cheo Choi mendekati Han Jon dan bertanya, "Oi, kenapa kau tidak menyapaku?" Lalu puak menghantamkan kepala Han Jon ke meja dengan sangat keras. Cheo Choi terus menghantamkan kepala Han Jon ke meja sembari berkata, "Bukankah aku bilang padamu membeli semua item yang aku postingkan? Apa kau tak mendengarkanku sekarang? Bahkan jika dia memberimu perintah apapun, kau harus menurutinya. Sialan." Mendengar itu teman-teman, Cheo Choi tersenyum bangsat kepada Han Jon. Cheo Choi terus menghajar Han Jon dengan wajah jeleknya. Namun seketika tatapan Han Jon menjadi sangat tajam ke arah Cheo Choi. Melihat itu, Cheo Choi kembali menghajar Han Jon sembari berkata, "Hei, wajahmu mulai berdarah, apa kau tidak mau melawan? Kenapa? Apa kau mulai panas? Ayo majulah, aku yakin meski kau melaporkannya, mereka juga akan menanyakan soal uang yang aku beri. Kau mulai seperti ini apa karena kau jatuh cinta pada Kim Cheon So? Jadi kau tidak punya uang lagi? Apa kau hanya akan diam saja seperti ini?" Cheo Choi lalu kembali menghajar Han Jon, namun Han Jon malah berpikir, Cheon So. Itu sekitar 2 tahun yang lalu, geng sekolah mulai menyebar di seluruh negeri. Nexus. Aku adalah ketua anak-anak saat itu, sampai aku pergi berperang dengan Kim Cheon So. Hanya dengan tangan kosong memenangkan perang itu, tapi ternyata Nexus bajingan itu menggugat diriku. Situasi palsu dan memanipulasi bukti, semua hal menghilang. Mereka bilang itu karena pemukiman saat itu. Ayah saya berpikir menjual tempat game di mana dia selalu mengabdikan hidupnya di sana. Setelah itu aku bersumpah aku tidak akan pernah bertarung lagi. Jika kau tidak punya uang, kau akan kalah meski kau menang. Berpindah ke Han Jon yang berjalan di suatu lorong lalu melewati beberapa orang. Seketika orang-orang itu berhenti. "Tunggu, bukankah itu Han Jon Park?" "Iya, itu dia yang berperang dengan Nexus." Hahaha, mereka bilang dia seperti dewa perang saat itu. Mendengar itu, si botak ini mendekati Han Jon dan berkata, "Oh ho ho, apakah benar itu dia? Hei, halo, senang bertemu denganmu. Apa kau lihat cincin ini? Apa kau bisa melihatnya?" Namun beberapa saat kemudian, ketiga pria ini menghajar Han Jon dan si botak berkata, "Dia benar-benar Han Jon Park kan? Apa itu hanya rumor belaka? Atau itu malah kebohongan sejak awal? Mana mungkin bajingan ini melawan Nexus? Haha, kau benar juga." Si botak lalu akan menendang Han Jon sembari berkata dia bahkan menjual game ayahnya. Hahaha. Akan tetapi seketika tendangannya itu ditahan oleh Han Jon yang mendengar ucapan si botak barusan.
Hanjon lalu menatap ke arah si botak dengan tatapan yang sangat tajam. Seketika ketiga pria ini terdiam sejenak dan sedikit panik. Namun si botak langsung mengambil kayu dan menghajar Hanjon dengan sangat keras. Berani sekali kau menatapku seperti itu, brengsek. Setelah itu mereka pun pergi sembari berkata, aduh ayo kita pergi, dia hanyalah sampah. Namun seketika mereka terhenti karena melihat seseorang yang mendekati Hanjon. Pria ini lalu berkata pada Hanjon, apa yang kau lakukan? Apa kau minta aku memberikan dia harga atau sesuatu? Jika ini benar, bukankah kau ini tidak melakukan apa-apa? Oh, apa kau tak punya uang untuk urusan itu? Pria itu pun menjatuhkan banyak uang dan berkata, apakah ini cukup? Dengan uang ini aku pikir kau cukup mengurus masalah hukumnya. Ini penawaran yang menarik loh. Apa kau mau menolaknya? Berapa lama ya kau bisa mengurus bajingan seperti mereka itu? 3 menit atau 5 menit? Melihat semua itu, Hanjon bertanya, siapa kau? Aku, bisa dibilang orang yang bermasalah dengan Kim Cheon-so juga. Mendengar itu, seketika Hanjon berdiri dan pria tadi berkata, sepertinya kita terlalu sibuk bicara sampai ada yang menguntit kita. Si botak lalu mendekati Hanjon lalu berkata, Park Hanjon, apa ini? Kau punya banyak uang? Jika kau punya sebanyak ini kita tidak perlu memukulmu tadi kan? Akan tetapi, puak, Hanjon menghantamnya dengan menggunakan sikut dengan sangat keras. Seketika si botak terhempas jauh akibat serangan itu. Melihat itu kedua rekan si botak pun sangat terkejut dan mulai panik. Dan terlihat si botak pun yang terkapar seketika hanya dalam satu serangan saja. Hanjon lalu berpaling dan berkata, 4 detik akan kuselesaikan mereka dalam 4 detik. Seketika kedua pria tadi pun tampak panik. Kita tadi tidak memukulmu kan? Hei, aku baru saja makan. Namun, puak, pukulan keras mengenai wajah pria ini. Dan puak, pukulan keras mengenai perut pria ini. Dalam 1 detik, Hanjon melancarkan 4 pukulan sekaligus kepada kedua pria ini. Dan ya, Hanjon mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Aku sudah mengurus para penguntit kita, siapa kau sebenarnya? Namun scene berpindah ke malam hari yang begitu indah. Lalu di suatu apartemen, Hanjon dan pria itu duduk bersama. Pria tadi lalu memperkenalkan dirinya kepada Hanjon dan dia adalah anak paling muda dari chaebol di Korea, Oh Junwo. Seseorang yang bisa melakukan apapun dengan puluhan juta jika kau tidak mengerti. Oh, apa kau tidak seberuntung diriku? Haha, maafkan aku soal itu. Apa kau tahu bagaimana kehidupan Kim Cheon-so sekarang? Hanya dengan melihat artikel berjudul Halo di Sekolah. Dan katanya teman sekelas yang tepat, dia sudah menjadi pro gamer luar biasa dalam penampilan dan kemampuannya. Seorang pro player yang bersinar di Korea, Cheon-soo Kim. Bagaimana itu mungkin kan? Hahaha. Bahkan aku sekarang mengumpulkan anak-anak di belakangku dan mulai membuat gangster. Orang yang memukul si A dan yang malah menjadi dewa si C. Apa sesulit itu menghibur Kim Cheon-so di mata masyarakat? Omong-omong bukan itu yang aku inginkan. Yang aku inginkan akan kugunakan cara mereka sendiri, kotor, menghina, menjijikan, menginjak-injak semuanya. Dan untuk biaya penangkapan Kim Cheon-so di masa depan, aku akan membayar seluruh hidupmu dengan uang. Bahkan Kim ayahmu, pinjamkan aku tinjumu, karena itu aku datang padamu. Namun Hanjon menunduk dan bertanya, mengapa kau membenci Kim Cheon-so? Jinwo pun menjawab, apa alasan itu penting? Namun scene berpindah terlihat Hanjon yang menuju kelasnya dan berpikir, kau akan menemukan alasan secara bertahap sampai saat ini. Hanjon lalu memasuki kelas dan berpikir, ketika aku mempunyai uang dan kebalan tinjuku. Hanjon lalu mendekati Cheo Choi. Hei bajingan, apa kau mau aku pukul juga? Apa kau sudah gila karena kemarin? Namun Hanjon menghajar Cheo Choi sembari berpikir, uang adalah segalanya. Kehormatan, hubungan, kualitas hidup, uang membuat semua ini mudah. Ya benar juga nih kata Hanjon.
Seketika semua orang pun sangat terkejut melihat hal itu. Pukulan Hanjon membuat beberapa gigi Cheo Choi terlepas dari tempatnya. Dan Hanjon yang sebenarnya sedang berdiri dengan kepalan tinju terkuatnya. Namun, Shin menceritakan kisah Cheo Choi dulunya. Tidak ada yang aku takutkan di dunia ini karena tidak ada yang lebih kuat daripada aku. Sampai aku bertemu dengan Park Hanjon. Seluruh 6 indraku gemetaran di hadapannya. Saat itu aku tahu pasti kalau dia tidak terkalahkan. Tidak, bahkan mungkin dia bukanlah spesies yang sama dengan kami. Bahkan kekuatan seluruh pasukan sama dengan satu orang saja. Saat itulah aku bertemu dengannya, Kim Cheon-so. Kim Cheon-so menggugat Park Hanjon. Dia membuatku tergila-gila dengan uang. Saat itu aku sadar uang adalah segalanya. Jika kau punya uang, kau punya segalanya. Setelah itu aku membuka toko online dan menjualnya ke anak-anak. Seperti itulah aku mendapatkan uang. Dan aku bisa menaruh Park Hanjon di bawah kakiku. Lalu aku menjadi predator puncak sekali lagi. Namun Shin berpindah ke Cheo Choi yang diajar oleh Hanjon. Hanjon lalu melancarkan pukulan keras ke tubuh Cheo Choi. Cheo Choi tidak ingin menjadi samsak dan membalas pukulan Hanjon. Tentu saja pukulannya dihindari dengan mudah. Lalu puak, Hanjon menghantam wajah Cheo Choi dengan lututnya dengan sangat keras. Lalu menghajarnya secara bertubi-tubi. Sepertinya Hanjon sedang mengeluarkan semua rasa kesalnya pada Cheo Choi saat ini. Setelah itu Hanjon berdiri di hadapan Cheo Choi dengan aura yang sangat mengerikan. Seketika Cheo Choi panik dan meminta tolong pada temannya yang ada di pojokan. Seketika temannya dengan panik berpikir, sialan, mana mungkin aku bisa mengalahkan Park Hanjon. Lalu puak, Hanjon menendang Cheo Choi dengan sangat keras. Cheo Choi lalu terkena tendangan secara bertubi-tubi dan dia berpikir, jika diteruskan aku benar-benar akan mati. Seketika Cheo Choi pun lari keluar kelas dengan sangat panik. Dia lari sembari berpikir, aku tidak boleh mati di sini. Cheo Choi lalu berpikir, apa aku harus kabur? Tidak, aku harus tenang. Aku adalah Cheo Choi. Sudah 2 tahun dia tidak menggunakan tinjunya, dia pasti sudah cukup lemah. Namun tampak Hanjon yang terus mengejarnya dengan aura yang sangat mengerikan. Melihat itu, Cheo Choi berpikir, aku hanya perlu orang yang lebih hebat berolahraga. 38 Parse, anak itu akan melakukan apapun untuk uang. Cheo Choi lalu masuk menemui Park Se dan berkata, Sewong, jika kau bisa menghajar dia 15.000 won, tidak akan kuberikan kau 1 juta won, hajar dia sampai mati. Mendengar itu Park Se langsung menghadang Hanjon dan berkata, aku minta maaf Park Hanjon, ujian masuk dengan fisik itu memang mahal. Namun, Hanjon langsung menunjukkan uang dalam jumlah yang banyak dan menyuruh Park Se untuk menyingkir. Melihat itu, dengan tersenyum Park Se menerima uang tersebut dan berkata, makasih ya, ini dia, habisi saja dia. Melihat itu seketika Cheo Choi sangat panik, apa yang kau lakukan bajingan? Namun, puak, Hanjon menghajarnya hingga keluar menghancurkan jendela. Cheo Choi terhempas tepat di hadapan kepala sekolah. Apa-apaan ini, ucap kepala sekolah dengan panik. Namun Shin berpindah ke ruang BK. Tampak kepala sekolah yang memarahi Hanjon. Apa kau preman sampai melakukan ini dengan temanmu? Di tahun pertamaku tidak akan kubiarkan ada gangster di sini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah karena masalah ini. Mendengar perkataan kepala sekolah pada Hanjon, Cheo Choi pun tersenyum lalu berkata, pikirkan lagi semuanya, ayahmu bisa saja dalam masalah. Namun puak, Hanjon menghajarnya dengan sangat keras di hadapan kepala sekolah. Kepala sekolah pun menahan amarah Hanjon. Oi, apa kau sudah gila? Hentikan itu. Namun seseorang masuk dan berkata, Park Hanjon, hentikan itu sekarang. Dan ya, Park Hanjon pun menghentikan amarahnya pada Cheo Choi. Melihat orang itu, kepala sekolah bertanya, siapa Anda? Halo, aku Kim Beom-kwon, pengacara di kantor hukum KR. Kantor hukum KR itu kan kantor hukum terkuat di Korea kan? Pikir kepala sekolah. Kenapa Anda bisa pergi ke sekolah kami? Tanya kepala sekolah dengan terkejut. Namun Shin berpindah di malam hari di suatu apartemen. Hanjon lalu berkata, apa yang kau lakukan? Setelah bicara pada pengacara, kepala sekolah bahkan membukukan badannya padaku.
Cheo Choi juga langsung diusir dari sekolah. Apakah maksudmu bukankah ini terlalu mudah begitu? Ucap Jinwo. Itu kan karena juga kau sering diperlakukan buruk dengan Cheo Choi. Itu hanya karma biasa. Namun Hanjon lalu bertanya bagaimana dengan kepala sekolah. Jinwo pun membuka HP-nya dan berkata mudah membuat dia patuh. Kita punya tali untuk anjing seperti dia. Aku hanya menakuti dia sedikit dan dia mulai gemetaran. Oh, dan soal kepala sekolah itu kita urus dia nanti. Dia masih bisa berguna. Saat kita mengirim Choi ke pusat penahanan remaja, kepala sekolah itu pasti sadar posisinya sekarang dan akan ada di pihak kita. Kepala sekolah akan membunuh Cheo Choi jika dia juga masuk penjara karenanya. Aku tidak pernah membayar pajak untuk guru seperti mereka. Memangnya bagaimana menurutmu? Apa kau pikir aku bisa menahan seluruh kemarahanku selama ini? Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Tanya Hanjon. Ya, soal hal kecil itu. Bukankah setiap pekerjaan harus diberikan terima kasih? Yang aku harus bilang sekarang mungkin aku mengandalkanmu, Park Hanjon, mengerti? Mendengar itu Hanjon hanya terdiam dan menatap ke arah Jinwo. Di awal cerita, Shin berada di sebuah apartemen. Di sini tampak Choi yang sedang ngamuk-ngamuk di kamarnya. Sialan Park Hanjon, kau pikir aku akan membiarkanmu melakukan ini padaku? Tidak akan pernah, aku pasti akan membunuhmu. Shin berpindah ke seseorang yang menuju ke suatu gedung. Penghuni gedung lalu mengintip, siapa kau? Dan diperlihatkan dia adalah Cheo Na-choi. Aku kesini untuk mengecek apa yang ku pesan. Oh, Presdir Choi, kau datang di waktu yang tepat. Hei Wang Jin Seong, Cheon ada di sini. Dan tampak beberapa orang yang sedang melakukan penyiksaan pada Park Se. Oh, dia sudah sampai. Pria ini adalah Run Awai Family B Mobila Hwang Jin Seong. Park Se yang melihat Choi pun berkata, Cheo Choi, kau yang melakukan ini dasar pengecut. Namun, buak, Park Se dipukul dengan keras di belakangnya. Hei, di sini ada tamu, jadi singkirkan dia dari sini. Baik Hyung Nim, kalian mengurus dia cukup baik, ucap Choi. Itu karena kita bersemangat untuk setiap pekerjaan, tahu, ucap si Birang. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kau tidak pernah datang langsung selama ini, ucap Hyung Nim. Choi pun menjawab, aku ingin memesan sesuatu hal yang lebih besar dari biasanya. Oh, sesuatu yang besar? Memangnya sebesar apa yang kau punya, Cheo Choi? Ucap Hyung Nim. Cheo Choi pun berkata, 10 juta won. Seketika si Pirang terkejut. 10 juta won? Wah bos, kau punya banyak uang akhir-akhir ini ya. Hei Jin Seong, apakah kita perlu bahas lebih panjang lagi? Sepertinya tidak kan, jadi siapa yang membuat Anda marah bos? Namun, puak, Hyung Nim menghantamnya dengan keras. Hal itu membuat Choi bingung akan tingkah Hyung Nim. Oi, apa kau tak tahu itu terlalu murah untukku, sialan? Kenapa kau jadi anjing menyedihkan di depan tamu kita? Maafkan aku, ucap si Birang. Hyung Nim lalu berkata pada Choi, Presdir Choi, jika dilihat dari harga yang kau pasang kali ini, pasti bukan orang biasa kan? Choi pun berkata, Park Hanjon. Seketika ekspresi Hyung Nim berubah, orang yang menarik. Kau ingin aku mengurus Park Hanjon hanya dengan 10 juta? Apa kau pikir aku sebodoh itu? Kau pikir kita semua tidak tahu siapa dia? Choi pun berkata, 10 juta hanyalah deposit awal, akan kulipat gandakan jika kalian berhasil mengurusnya. Seketika Hyung Nim tersenyum, haha, baiklah. Berpindah ke kediaman kumuh di tengah-tengah perusahaan. Di sini tampak seseorang yang masuk ke dalam rumah ini. Akhirnya aku sampai dan dia ternyata adalah Jinwo. Apa kau sudah lama datang? Maaf, aku tadi ada urusan, aku mampir membeli ayam tadi. Tapi kenapa dengan ayam akhir-akhir ini ya? Semuanya sama saja. Dulu ayam goreng buatan ayahmu itu sangat enak. Aku terkadang sampai terpikirkan mau makan lagi buatannya. Setiap memikirkannya aku selalu ingin makan ini. Sudah 2 tahun aku tidak makan ini. 2 tahun? Kenapa bisa tiba-tiba ya? Sudahlah, apa mungkin Han Jun Hae akan kaya? Namun berpindah, terlihat Hanjon yang turun dari apartemennya. Akan tetapi tiba-tiba handphonenya berbunyi.
Dan dia mendapatkan telepon dari Junwo yang berkata, Cheo Choi bergerak, dia sepertinya menyewa anak-anak Runaway Farm untuk pasukannya. Aku tidak khawatir sih, tapi hubungi aku jika mereka datang. Namun Hanjon yang telah berada di luar berkata, tidak usah repot-repot. Mereka sudah datang, dan ya terlihat Hyungnim dan para bawahannya yang telah menunggu Hanjon di tempat ini. Senang bertemu denganmu, Park Hanjon. Siapa kalian? Ucap Hanjon. Namun tiba-tiba mobil dengan kecepatan penuh terlihat akan menabrak Hanjon. Dan yang mengendarai mobil itu adalah si Birang yang berkata dengan keras, mampus kau 20 juta. Seketika Hanjon sangat terkejut dengan posisinya saat ini, semua sarafnya tak bisa digerakkan. Namun seketika Hanjon melompat untuk menghindari tabrakan mobil tersebut dengan cepat. Namun Hanjon terhempas dan menghantam aspal dengan cukup keras. Wah, dia benar-benar gila. Hahaha. Bukankah itu sama saja dengan bunuh diri, malah menerjang ke arah mobil? Hahaha, ucap bawahan Hyungnim. Namun Hyungnim berkata, tidak, itu adalah keputusan yang paling tepat. Namun tampak Hanjon yang bangkit dengan banyak darah di wajahnya lalu berkata, saat ini aku benar-benar marah. Seketika Hyungnim dan semua bawahannya pun bersiap untuk melawan Hanjon. Dan Hyungnim berpikir, Park Hanjon, meski dia sudah selama ini, kau memang tetap sama saja. Tapi tidak mungkin dia tidak terluka karena serangan tadi. Akan tetapi Hyungnim menyuruh seluruh bawahannya untuk segera naik ke mobil yang si Birang kendarai. Mereka semua lalu pergi dari tempat ini meninggalkan Hanjon seorang diri. Melihat itu, Hanjon tidak tinggal diam dan berlari mengejar mobil tersebut dengan kecepatannya. Orang-orang di dalam mobil yang melihat itu pun berkata, hei, apa dia ini memang mengejar kita? Teruslah berlari kalau kau bisa, sialan. Dia mau lomba lari dengan mobil, dasar gila. Namun seketika Hanjon semakin mendekat dan membuat orang-orang di dalam pun panik. Bajingan ini bisa mengejar kita? Dia ini sebenarnya apa? Namun tampak Hanjon yang melompat menggapai mobil ini. Lalu cerak menghancurkan jendela mobil dengan tinjunya. Hanjon lalu menarik satu orang bersamanya, lalu melompat dari mobil dengan menggenggam orang itu bersamanya. Hei, Kim Soho jatuh, tinggalkan saja dia, ucap Hyungnim. Lalu berpindah, terlihat dengan aura mengerikannya, Hanjon bertanya pada Kim Soho, oi, kemana bajingan itu akan pergi? Aku tidak tahu, mana mungkin aku tahu mereka mau pergi kemana. Namun puak, Hanjon mengajarnya dengan sangat keras. Jawab yang benar, brengsek. Sialan, kau pikir aku akan memberitahumu? Apa kau mau ku beri petunjuk? Baiklah, terserah padamu, ucap Hanjon dengan bersiap dengan tinjunya. Dan puak, pukulan yang sangat keras mengenai Kim Soho. Namun scene berpindah ke markas Hyungnim dan anak buahnya. Di sini tampak Hyungnim dan anak buahnya yang berpesta minuman dan terlihat juga Cheo Choi di tempat ini. Kerja bagus hari ini, kalian jangan terlalu mabuk juga ya. Namun seketika Cheo Choi tampak kesal dan berkata, hei Hwang Jin-sung, apa yang sebenarnya kau lakukan? Kenapa kalian senang sekali? Kalian bahkan tidak bisa menangkap Park Hanjon dengan benar. Bahkan kalian sudah kuberi uang deposit awal tapi masih belum bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Lalu bagaimana jika Park Hanjon sekarang menyerang? Oi Park Choi, jadi seperti itu pikiranmu pada kita? Apa kau mulai tidak percaya pada kami? Lalu kenapa kau marah-marah begitu? Hei, apa kau pernah dengar ada pisau untuk membunuh ayam, ada pisau untuk membunuh sapi? Tapi apa kau ingat kau memerintahkan kami untuk membunuh harimau? Apa ada pisau untuk membunuh harimau? Tidak ada kan? Tidak mungkin kita bisa membunuh harimau dengan pisau. Kau tidak akan bisa membunuhnya seperti itu. Setidaknya itu yang tadi aku pikirkan. Jadi bagaimana cara orang dulu memburu harimau? Mudah, kita hanya perlu sekumpulan anjing pongsan harimau dengan temperamen tinggi dan suka menyendiri. 1 atau 2 bulan dia akan tersiksa sampai dia ingin mati. Seperti itulah cara aku akan membunuh Park Hanjon. Begitulah harimau akan mati dengan cara yang paling mengerikan.
Namun, puak, sesuatu menghantam pintu dengan sangat keras. Seketika semua orang pun terkejut. Siapa itu? Bukankah itu pintu besi? Pintu tersebut semakin peyok oleh satu benturan. "Hei, cepat cek itu," ucap Hyung Nim pada si Birang. "Kuharap ini hanya orang gila biasa." Si Birang pun mengecek di pintu siapa yang sedang berada di luar. Dan itu adalah Park Han-jon yang sedang memukuli pintu sembari membawa Kim So-ho bersamanya. Seketika semua orang pun terlihat panik. Apa? Park Han-jon ada di sini? Sialan, cepat ambil senjata atau sesuatu. Namun Hyung Nim tetap tenang dan berkata, "Jangan gegabah, mana mungkin Park Han-jon bisa menjebol pintu besi. Biarkan saja dia pasti akan pergi sendiri." Dan ya, seketika pintu pun tidak ditinju lagi oleh Han-jon. Apa dia sudah pergi? Haha, aku rasa kau benar. Lagi pula aku yakin Park Han-jon juga akan takut jika melawan kita semua. Namun seketika pirang keringat dingin melihat sesuatu. Bajingan itu, makhluk apa dia, ucap si Birang dengan sangat panik. Ya, tampak Han-jon yang memanjat gedung untuk sampai di ruangan ini. Han-jon lalu melompat masuk menerobos jendela. Melihat itu, Hyung Nim pun mulai panik. Tidak mungkin si bajingan gila itu. Ini gedung lantai 3 bajingan. Namun puak, Han-jon menghantam satu orang dengan lututnya. Seketika pria itu pun terhempas menghantam tembok dengan sangat keras. Lalu terlihat dua orang yang akan membunuh Han-jon dengan senjata mereka. Namun dengan cepat Han-jon menangkap satu orang lalu menendangnya yang satu lagi dengan keras. Lalu melempar satu orang di tangannya menghantam ke arah rekannya. Dan puak, menghajar mereka dengan tinju yang sangat-sangat kuat. Seketika 3 orang tumbang dalam sekejap oleh Han-jon. Han-jon lalu berdiri dengan tubuh kekarnya dan berkata, "Majulah kalian semua." Melihat itu, si Pirang dan para rekannya hanya terdiam melihat Han-jon. Seketika Choi berpikir, sialan, kita tamat. Tidak heran itu terjadi terlalu mudah, tapi bajingan itu, dia tidak terlihat takut sama sekali. Sebentar, mereka bisa mengatasi Park Seong dengan mudah. Mereka bertiga yang kalah tadi itu karena disergap kan? Pasti ada alasan mereka bisa bertahan hidup sampai sekarang kan? Jika mereka melakukan ini dengan benar, mungkin saja mereka ada di level Park Han-jon. Tidak, mungkin bahkan berada di level di atasnya. Lalu terlihat Hyung Nim yang berkata, "Habisi dia." Seketika semua bawahan Hyung Nim menyerang Han-jon secara bersamaan. Namun Han-jon dapat menghindarinya dengan mudah. Lalu menangkap leher pria itu dengan cepat dan keras. Dan puak, menghantamnya di lantai dengan sangat kuat. Melihat itu, si Birang akan melancarkan serangan tongkat bisbolnya pada Han-jon. Dan puak, mengenai kepala Han-jon dengan sangat kuat. Bagus, aku mengenai sasaran, pikir si Birang dengan cukup senang. Namun tampak tongkat si Birang yang terlihat hancur. Dan Han-jon yang menatapnya dengan sangat-sangat tajam. Dan puak, si Birang diajar hingga terhempas keluar dari jendela. Si Birang pun terkapar di tanah dan tampak motor yang mendekatinya. Sosok bermotor itu pun lalu membuka helmnya. Dan ternyata dia adalah seorang wanita. Wah, dia ini memang menakutkan, ucap wanita ini. Sedangkan si Birang berpikir, apa aku mati? Apa hidupku akan berakhir seperti ini? Wah, apakah ini surga? Hei, apa Park Han-jon ada di atas? Tanya wanita ini. Iya nona malaikat, dia ada di atas. Apakah aku bisa meminta nomormu? Namun, dia dihantam dengan helm oleh wanita itu. Wanita ini lalu menelpon seseorang dan berkata, "Halo, Park Han-jon mau menghancurkan rumah seseorang. Apa yang harus aku lakukan?" "Di mana dia?" "Ya, yang ditelepon wanita tadi adalah Junwo." "Wah, Cheo, Junwo, apa kau sangat ingin tahu? Tapi aku juga ada yang mau aku ceritakan juga." "Oh, cepatlah, kita tidak punya waktu banyak lagi," ucap Junwo.
Wanita ini lalu berkata ada 2 tas yang baru saja keluar akhir-akhir ini. Nah, aku bingung nih mau beli yang mana. Aku terus kepikiran sampai sekarang, sampai-sampai aku tidak ingat lokasi apa ini ya. Mendengar itu Junwo tampak sangat kesal. Ya baiklah, akan kukirim uangnya. Seketika wanita ini pun tampak sangat senang. Oh ini guys ya, kunci untuk menyenangkan wanita cuy. Dia pun memberitahukan lokasi tempat Hanjon mengamuk. Lalu berpindah ke Hanjon yang berhadapan dengan Hyungnim. Sedangkan Choi tampak sudah babak belur di tempat ini. Lalu Hyungnim berkata pada Hanjon, aku minta maaf, kami kalah. Kenapa kau menyisakan aku yang terakhir? Apa ada yang kau butuhkan dariku? Uang, kekuatan, pasukan, aku akan membantumu. Namun seketika Hanjon mengangkat Hyungnim dengan berkata, tidak perlu, aku hanya ingin menghajarmu yang paling parah. Hanjon lalu melempar Hyungnim dan menghajarnya secara bertubi-tubi di lantai. Namun tiba-tiba seorang bocil masuk dan menahan tangan Hanjon. Kumohon hentikan. Tolong kumohon hentikan menghancurkan rumahku. Jika kau ingin berkelahi lakukanlah di luar. Kenapa kalian lakukan di sini? Ini sudah sulit bagiku tinggal sendirian di sini tanpa orang tua. Kenapa preman seperti kalian datang ke sini lalu mengambil alih rumahku dan sekarang ada orang gila yang ingin menghancurkan rumahku? Kenapa kalian melakukan ini padaku? Kenapa? Lalu tampak Jinwo yang masuk ke dalam ruangan ini. Wah, benar-benar kacau nih. Bagaimana kau bisa menghancurkan rumah orang sampai seperti ini? Kau memang menakutkan. Siapa kau? Apa kau yang menyuruh dia menghancurkan rumahku? Aku Cheo Oh Junwo dari grup sosial ini. Aku benar-benar minta maaf. Jadi kau perlu uang untuk perbaikan ini? Aku akan 5 kali lipat gandakan harganya. Cheo OJ Group, apa kau punya uang? Apa kau bisa memberiku 10 juta? Nih, ambil 50 juta. Seketika bocil ini pun tersenyum melihat hal itu. Sedangkan di sisi lain Hyungnim berpikir, monster itu, Park Hanjon, bagaimana bisa dia sekuat itu? Ini pertarungan yang tidak bisa aku menangkan. Aku harus kabur, ucap Hyungnim dengan lari ke arah jendela. Lalu terlihat Hyungnim yang tanpa ragu melompat dari atas gedung ini. Namun seketika terlihat Hanjon yang menahan baju Hyungnim. Lalu dengan ekspresi mengerikannya Hanjon berkata, "Oi, aku masih belum selesai denganmu." Di awal cerita terlihat Hyungnim yang berpikir, aku akan mati jika dia membawaku ke atas lagi. Hyungnim lalu mengambil pisau di kantongnya dan akan menebas tangan Hanjon. Namun Hanjon telah melepasnya terlebih dahulu. Hyungnim pun terjatuh dari atas gedung ini dengan ekspresi paniknya. Dan puak menghantam aspal dengan sangat keras. Sedangkan Hanjon yang melihat Hyungnim dan si pirang yang terkapar di bawah dari arah atas. Namun tampak Hyungnim yang masih bisa berdiri dan segera pergi dengan tubuh yang dipenuhi dengan luka. Wow, niat bertahan hidupnya sangat hebat ya, ucap Jinwo. Akan tetapi salah satu rekan Hyungnim tertawa dengan keras. Dasar orang-orang bodoh. Kalian telah berurusan dengan orang yang salah. Mendengar itu Jinwo dan Hanjon pun bingung. Apa kalian tahu kalian baru saja berurusan dengan anak siapa? Apa kau pikir dia hanya orang biasa seperti kami? Ayah dia adalah COPJ Haewon. Kalian tahu berurusan dengan pelaut itu yang paling menakutkan kan? Mereka cukup kaya sampai bisa membuatmu hilang dari dunia ini. Hahaha. Namun Jinwo malah tersenyum badas dan berkata, seburuk itu ya. Namun scene berpindah di sebuah apartemen. Di sini tampak Hyungnim yang pergi menemui ayahnya. Dan diperlihatkan orang ini adalah ayah Hyungnim, PJ Haewon Cheo Hwang Haeryong. Melihat Hyungnim, ayahnya bertanya, ada apa denganmu? Siapa yang melakukan ini padamu? Hyungnim lalu berkata, ayah, apa kau bisa mengurus 2 orang untukku? Namun ayahnya berkata, kau mungkin akan menyesali ini sepanjang hidupmu. Aku tidak peduli, ucap Hyungnim.
Apa masalahmu sebenarnya, nak? Aku dihajar beberapa bajingan, ucap Hyung Nim. Kau sudah menjadi pria ya saat kau kabur dari rumah. Tapi rasanya aku tidak percaya kau meminta bantuan di kondisimu sekarang. Naikkan kepalamu saat kau meminta bantuan pada seseorang. Jika kau menunjukkan sisi lemahmu dan ketidaktulusanmu, tidak akan ada yang mau membantumu. Pikirkan yang kau mau sebenarnya. Minta tolong padaku lagi saat kau sudah siap mempertaruhkan semuanya. Namun Hyung Nim berkata, "Ayah, aku ingin membunuh bajingan itu, apapun resikonya." Seketika ayah Hyung Nim pun tersenyum. "Haha, itu baru anakku." Ayah Hyung Nim lalu menelpon seseorang. "Oi ketua Kim, aku pikir aku perlu 2 drum. Ayo kita beri pelajaran bajingan itu." Berpindah terlihat beberapa mobil yang dipenuhi oleh bawahan dari ayah Hyung Nim. Mereka menuju ke tempat Han Jon berada. Dan berpindah mereka lalu sampai di suatu tempat atau gedung yang belum jadi. Di sini tampak Hyung Nim, ayahnya dan puluhan bawahannya yang masuk ke gedung ini dan ada yang membawa drum. Dan tampak seseorang di hadapan mereka yang muncul dan berkata, "Kenapa banyak sekali serangga yang terlibat di pertarungan anak-anak sekarang?" Mendengar itu ayah Hyung Nim berkata, "Kalian memang ingin mati." Namun orang tersebut merupakan Jin Woo yang menampakkan wajahnya dan berkata, "Oh ayolah, mana mungkin ada yang mau mati di dunia ini. Apa kau pikir ada orang yang ketakutan karena bualanmu, Cheo Hwang Haeryong?" Melihat Jin Woo, ayah Hyung Nim terdiam sejenak. Namun seketika ekspresinya berubah panik. "Kau Chairman Oh Jin Woo?" Ayah Hyung Nim lalu berpikir dengan panik, apa-apaan ini? Kenapa dia ada di sini? Namun tiba-tiba HP Hoi Ryong berbunyi. "Hai Direktur Nam, aku sedikit sibuk sekarang, aku akan menghubungimu nanti." CO, ada masalah yang besar, ucap pria di telepon tersebut. "Semua kesepakatan kita 2 tahun dengan OJ Group semuanya dibatalkan, Pak." Aku tidak tahu alasannya apa, tapi Chairman Oh Jin Woo sendiri secara pribadi yang membatalkannya. Mendengar itu, seketika Ryong bersujud dan memohon, "Chairman, tolong ampuni aku satu kali ini saja." Melihat itu anak buahnya bertanya, "CO, apa yang kau lakukan? Bukankah kita harus mengajar mereka? Diamlah." Apa kau tidak melihat situasinya sekarang dan soal masalah ini? Pertama, singkirkan semua orang selain yang berkepala jamur. Lalu terlihat semua bawahan Ryong yang pergi dari tempat ini. Sedangkan Ryong masih berlutut. "Cheo Jin Woo, kumohon jangan lakukan ini padaku. Anda tidak tahu situasi kita sekarang kan? Jika tidak melakukan pengiriman itu kali ini, perusahaan kami akan mengalami masalah yang besar." Kau pikir aku ingin melakukan ini, tapi aku juga perlu menjaga image perusahaanku. Perusahaan dengan bos gangster, mana mungkin aku bekerja sama dengan perusahaan seperti itu. Seketika Ryong berkata, "Aku akan mengirim anakku belajar di luar negeri dan akan kupastikan dia tidak akan pernah kembali ke Korea lagi." Mendengar itu Hyung Nim berkata, "Ayah, di sini aku yang diajar. Kenapa aku perlu belajar ke luar negeri?" Namun, diamlah, orang dewasa sedang berbicara, brengsek. Hei, lihat dia. Tidak heran anaknya hidup seperti itu. Sudah, hentikan itu, hahaha, dan tidak ada gunanya mengirim dia ke luar negeri. Daripada mengirim dia ke luar negeri, aku punya usulan yang lebih bagus. Jika kau melakukan usulanku, mungkin aku bisa menarik lagi perintahku. Saya pastikan akan melakukannya, Pak. Pasti akan saya lakukan, ucap Ryong. Baiklah, sebelumnya aku menggunakan 50 juta karena anakmu. Itu memang bukanlah jumlah yang banyak untukku, tapi itu banyak untuk orang lain. Aku ingin anakmu bekerja sendiri dan membayar uangku kembali. Mendengar itu Rio berkata, "Maaf, tapi Chairman, bagaimana bocah sepertinya bisa membayar 50 juta? Kau pelaut kan, taruh anakmu di kapal. Bukankah penangkapan ikan laut dalam sekarang mahal?"
Dan scene pun berpindah di tengah laut yang terlihat adanya sebuah kapal. Lalu tampak Hyungnim yang menjala ikan dengan raut wajah sedihnya. Berpindah di sebuah apartemen, di sini Hanjon berkata pada Jinwoo, kau seperti penjahat. Penjahat katamu, ya lagi pula yang sedang kita lakukan ini bukanlah pekerjaan amal atau semacamnya kan? Selain itu jangan terjebak dalam masalah yang membutuhkan uang mulai sekarang. Dan jangan sampai terluka juga, aku baik-baik saja, ucap Hanjon. Namun tiba-tiba seseorang menyentuh luka di tubuh Hanjon dan membuatnya sangat waspada. Dan ternyata itu adalah seorang wanita yang berkata, haha berhenti sok keren, aku bisa melihat lembam di lehermu. Hal itu membuat Hanjon bingung siapa wanita ini. Oh, kenalkan dia, mulai sekarang dia akan membantumu untuk menghancurkan Nexus. Dia Telegram dan di sini dia sebagai informan. Informan apaan? Bikin merinding aja. Aku cuma mau ketemu sama anak muda ini dan mendapatkan pekerjaan. Wanita ini adalah Telegram dengan followers 570.000, Choi Seohyun. Terlepas dari itu aku cukup terkesan. Yang aku dengar itu kalau Park Hanjon terlihat seperti bandit, tapi dia terlihat lebih ganteng dari yang aku kira. Hei Cho Seyung, kami lagi sibuk sekarang, jadi jangan mengganggu. Ya serahlah, tapi aku juga lebih suka cowok yang nakal daripada yang ganteng, ucap Seohyun. Bisa-bisanya kau ngomong gitu padahal terakhir kali. Lupakan, jadi untuk apa kau memanggilku hari ini, tanya Seohyun. Oh itu cuman bukan apa-apa sih, aku memanggilmu karena aku ingin membicarakan tentang rencana kita ke depannya. Bukankah rencana kita itu untuk membuat Park Hanjon menghajar mereka? Untuk saat ini Nexus masih jauh di luar kemampuan kita. Park Hanjon sendiri tidaklah cukup untuk menghajar para bajingan itu. Jadi aku berencana untuk mengembangkan kemampuan bertarung tim kita. Dan menurutku salah satu orang yang tepat untuk itu, Deongyeon Hicks Cole, ada di SMA Dongyeon, yang mana dia masih terhubung dengan Nexus. Seketika Hanjon berkata, Kim Dong-hyun, kau punya insting yang tajam juga ya. Hahaha, ya itu benar. Dia adalah Kim Dong-hyun. Saat kau berperang melawan Nexus dulu, dia adalah orang yang masih bertarung bersamamu sampai akhir. Mantan siswa nomor 1 SMA Donghaeon, Kim Dong-hyun. Apa yang terjadi dalam perang itu? Setelah lututnya terluka, dia bahkan tidak bisa berjalan dengan baik, kau tahu? Tapi kita butuh Kim Dong-hyun. Mendengar itu Hanjon hanya terdiam. Santai saja, ekspresimu itu perlahan berubah jadi aneh loh. Tapi ya bisnis adalah bisnis kan? Di saat seperti ini kau seharusnya bersantai bersama temanmu itu. Tapi jangan lupa Kim Dong-hyun saat ini milik Nexus, oke? Seketika tatapan Hanjon menjadi sangat tajam. Scene lalu berpindah di sebuah sekolah. Di sini terlihat adanya rapat yang dilakukan. Selanjutnya ketua Choi, dia akan dikirim ke pusat penahanan remaja. Itu akan menjadi masalah karena mereka akan menjembloskannya ke dalam penjara. Dan karena itu sepertinya akan sulit untuk mengumpulkan uang ke depannya nanti. Bajingan itu dia tahu cara menghasilkan uang tapi tidak punya pengalaman dalam politik. Haha. Tapi bukankah kau juga cocok untuk dikirim ke pusat penahanan remaja? Aku yakin kalau ketua Choi anggota Nexus. Orang yang mengirim ketua Choi ke penjara remaja adalah Park Hanjon. Seketika aura ruangan ini berubah. Pemimpin mereka yang mendengar itu berkata dengan ekspresi menyeramkannya, siapa? Pria ini adalah pria nomor 1 di sekolah, murid SMA Donghaeon Min Kyung Chul. Park Hanjon, bukankah si bangsat itu sudah memutuskan untuk hidup tenang? Janji adalah janji, dia tidak bisa dibiarkan. Namun tiba-tiba seseorang masuk dengan panik, ada berita besar. Park Hanjon, dia pindah sekolah ke sini. Seketika semua orang terkejut mendengar itu. Wah, benar-benar tidak terduga. Berpindah tampak Hanjon yang memperkenalkan dirinya di kelasnya. Salam kenal SMA Donghaeon, aku kesini untuk menghancurkan kalian. Mendengar itu, seketika semua tatapan menuju ke arah Hanjon.
Namun guru mereka malah tersenyum sembari berkata, "Wah, bahkan murid pindahan di sekolah kita pun menyebalkan ya. Mari kita lihat apakah ada bangku kosong untukmu, kau bisa duduk di bangku paling belakang." Baiklah, tidak ada lagi yang harus kukatakan padamu. Kalau mau ngerokok, silahkan ngerokok di pojokan. Udah itu aja. Wah, akhirnya aku bertemu denganmu secara langsung, ucap siswa yang duduk di samping Hanjon. Kau Park Hanjon kan? Pria ini adalah nomor 12 SMA Donghyun Jo Womin. Min Kyung Chul bilang padaku untuk tidak mencari gara-gara denganmu. Orang seukurannya bisa takut padamu. Tapi aku malah pengen berantem denganmu, ucap pria ini. Jangan salah paham, aku murid pindahan tahun lalu, aku belum terlalu kenal denganmu. Tapi aku sudah mendengar banyak hal tentangmu. Aku cuma pengen buktiin aja kalau rumor itu asli. Gimana kalau kita duel aja langsung dan mengabaikan mereka semua yang ada di sini? Namun Hanjon malah hanya mengabaikannya. Dikacangin ya, apa kau tipe yang baru gerak kalau digarain dulu? Heonjo lalu menampar Hanjon sembari berkata, "Hoi bangsat, kau mengabaikanku?" Seketika, buak, Hanjon menghantamnya dengan siku dengan sangat kuat. Seketika Heonjo terhempas jauh menghantam tembok dengan keras. Sontak semua murid yang melihat itu pun sangat terkejut. Hanjon terlihat sangat mengerikan. Hanjon lalu tidur dan berkata, "Jangan ganggu aku." Berpindah di suatu tempat terlihat Seohyun yang berkata, "Sejujurnya aku tidak yakin apa kita harus merekrut Kim Dong Hyun. Ada banyak pria kuat dan normal di luar sana, kenapa malah merekrut dia? Apa karena kakinya terluka dan terlihat kasihan karena dia teman Park Hanjon?" Namun Jinwoo berkata, satu kata yang terpikirkan ketika nama Kim Dong Hyun disebutkan adalah kegigihan. Meskipun badannya kecil, dia melawan Nexus hanya dengan kegigihan yang kuat, tapi satu hal yang pasti, mereka juga hancur karena mereka terlalu keras hati. "Jadi, kenapa kita harus merekrut orang yang sudah terluka?" tanya Seohyun. Jinwoo pun menjawab, "Aku percaya ini, ketika seseorang sudah pernah hancur, hatinya tidak akan sekeras sebelumnya dan akan menjadi lebih peka dari sebelumnya." Kata-kata yang bijak sekali, ucap Sehyun. Berpindah terlihat Hanjon yang berjalan di lorong kelas dan semua orang hanya terdiam dan memberikannya jalan. Namun tiba-tiba Hanjon melihat seseorang di depannya. Itu adalah pria berambut merah. Apakah ini Kim Dong Hyun? Namun puak, tampak seseorang yang menendangnya dengan sangat keras. Hal itu membuat pria berambut merah pun terhempas dan menjatuhkan barang-barang dan makanannya. "Mengganggu saja, kenapa kau pergi ke supermarket bisa sampai 5 menit lebih? Aku kalah dalam taruhan karena kau, apa yang akan kau lakukan?" Pria ini pun menghantamkan kepalanya di tembok sembari berkata, "Apa yang akan kau lakukan, bajingan? Oi, dia sudah cukup lambat. Jika kau menghajar dia terus, dia akan menjadi lebih lamban lagi. Hahaha." Waktu dia lari, kakinya mungkin tidak berguna. Bagaimana bisa dia pergi ke supermarket dalam waktu 5 menit? Bangsa, tidak ada yang tidak mungkin. Dia hanya perlu lebih takut padaku daripada kehilangan kakinya. Dan puak menghajar Kim Dong Hyun dengan sangat keras. Ya, pria berambut merah ini memang beneran adalah Kim Dong Hyun. Melihat itu, Hanjon hanya terdiam. Berpindah terlihat Sehyun yang berkata, "Oke, aku sekarang mengerti kenapa aku mencoba untuk merekrut Kim Dong Hyun. Tapi aku merasa Park Hanjon bukan orang yang mudah untuk diajak kerjasama. Bukankah lebih baik jika diselesaikan dengan uang?" Mudah saja jika Kim Dong Hyun orang yang bisa disogok dengan uang. Apa kau tahu kenapa Kim Dong Hyun bertarung dengan Nexus waktu itu? Itu karena Park Hanjon bertarung juga, hanya itu. Yang lain mungkin berpikir kalau ini aneh, dia bertarung dengan kakinya yang terluka untuk orang lain. Tapi Kim Dong Hyun yang aku temui adalah orang yang akan bertarung bersama dengan temannya. Menganggap jika temannya dihajar berarti dia juga dihajar. Itulah sifat dari Kim Dong Hyun. Scene berpindah memperlihatkan Kim Dong Hyun yang merokok usai dihajar tadi. Namun tiba-tiba Hanjon muncul di hadapannya dengan tubuh kekarnya. "Senang bertemu lagi denganmu, Kim Dong Hyun." Kim Dong Hyun yang melihat itu lalu berkata, "Aku dengar kau kemari untuk menghancurkan sekolah ini. Apa kau pikir kau bisa melakukannya?"
Nexus mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan dan uang yang mereka punya bukan hal yang bisa kita ganggu atau gugat. Kita sudah kalah, itulah akhirnya. Namun Hanjon berkata, tidak, kali ini kita akan menang. Mendengar itu, Kim Dong Hyun berdiri dan berkata, sebelumnya aku tidak akan bertarung jika aku merasa aku akan kalah, dan karena itu aku jadi pincang. Mendengar itu Hanjon berkata, kau tunggu dan lihat saja. Namun ternyata Kyung Chul melihat pertemuan ini dari jendela dan berkata, aku penasaran apa yang akan dia lakukan. Tapi yang dia lakukan hanyalah bekerja sama dengan anak pincang itu. Bodoh sekali. Guys, bersiaplah untuk menghajar si Park Han-jon. Awal cerita, Shin berada di suatu rumah sakit. Di sini tampak Dong Hyun yang menemui dokter dan dokter berkata, memang bagus Dong Hyun kau menerima terapi secara teratur, tapi ini akan semakin sulit semakin lama kau menunda operasi, semakin kecil kemungkinan dirimu bisa pulih. Pergilah ke rumah sakit besar. Aku tahu ini keputusan yang sulit, tapi lebih baik kau tidak punya kaki. Berpindah tampak Dong Hyun yang berdiri di tengah hujan yang deras ini. Namun tiba-tiba seseorang datang dan berkata, hei Kim Dong Hyun, apa yang dokter bilang? Apa kau sudah sembuh? Kenapa kau ada di sini? Ucap Dong Hyun yang melihat orang tersebut. Dan ternyata dia merupakan orang nomor 1 di sekolah Dong Hyun yang bernama Kyung Chul. Wah, lihat tatapan itu. Haha, kita ini teman kan? Aku sedikit sedih loh. Apa aku hanya orang yang ada di ruangan yang sama dan saling mengecek kondisi kaki kita? Aku ingin berbicara hal yang penting dengan Park Han-jon. Aku hanya ingin tahu apa semuanya baik-baik saja. Ku harap dia baik-baik saja karena aku akan menghabisi dirinya untuk kedua kalinya. Namun Dong Hyun berkata, lalu kenapa kau tidak datang sendirian? Jika kau memang kuat, habisi dia sendirian. Seketika Kyung Chul menendang kaki Dong Hyun dengan keras. Hal itu membuat Dong Hyun terhempas menghantam aspal dengan cukup keras. Nyalimu memang masih ada, tekadmu itu aku memang mengenalmu dari kecil, hahaha. Kyung Chul lalu pergi dengan berkata, Dong Hyun, apa kau tidak berpikir semua yang dilakukannya Park Han-jon sampai sekarang itu tidak berguna? Apa kau tidak ingat Park Han-jon juga berlutut sepertimu sekarang itu dan kakimu itu buktinya? Apa kau tidak pernah lelah dengan kesetiaan yang tak perlu dipertanyakan itu? Namun Dong Hyun berkata, itu dulu sampai kau mengkhianatiku dan Park Han-jon lalu masuk Nexus. Kenapa kau membicarakan itu? Kalau seperti itu aku malah jadi serigala jahatnya. Namun Dong Hyun berkata, memang bukan? Ya, terserahlah, ucap Kyung Chul. Kau memang orang yang menjaga kesetiaan, selalu keren pada temannya. Daripada bajingan sepertiku yang lebih memilih pengkhianatan, lakukan saja sesukamu Kim Dong Hyun. Kurasa kali ini kau tidak akan bisa menjaga temanmu lagi. Mendengar itu, Dong Hyun hanya menunduk dengan perasaan kesalnya. Namun Shin berpindah kembali ke sekolah. Di sini terlihat Han-jon yang sedang duduk dengan santainya di kelas. Tes, hei bajingan, aku Kyung Chul, ucapnya di radio pengumuman. Seperti yang kalian tahu, Han-jon Park adalah orang yang memulai perang dengan Nexus 2 tahun yang lalu. Saat kau dipindahkan ke sekolah, aku dengan jelas pernah bilang untuk menghabisimu kan? Apa kau akan menunggu aku menghajarmu lagi seperti saat itu? Hei Park Han-jon, aku tahu kau itu kuat. Karena itu aku tidak pernah lihat dirimu kalah sebelumnya. Tapi Han-jon Park mungkin kali ini akan berbeda. Aku ini bukan tipe orang yang kuat dengan kekuatanku sendiri. Jadi mulai sekarang pemburuan Park Han-jon dimulai. Namun dua orang terlempar dari luar kelas dengan sangat dahsyat. Oi, kenapa dengan mereka? Namun seseorang terhempas lagi dan menghantam berandalan lain di luar kelas.
Dan terlihat Hanjon yang sangat kekar menginjak batang leher salah satu siswa di kelasnya. Sialan, apa yang kelas 7A lakukan? Namun tampak semua siswa di kelas ini yang telah tak sadarkan diri. Gila, mereka semua dikalahkan oleh Park Hanjon. Lalu terlihat Hanjon yang berkata, Min Kyung Chul bajingan, akan kutunjukkan siapa di sini yang diburu. Seketika semua siswa maju menyerang Hanjon secara bersamaan. Namun puak, Hanjon menendang barisan depan dengan keras. Lalu puak, pukulan keras dilancarkan pada berandalan ini. Puak sekali lagi menghajar berandalan lainnya dengan sadis. Sedangkan Dong Hyun masih terdiam di kelasnya. Tiba-tiba tatapan Dong Hyun menjadi sangat-sangat tajam. Berpindah terlihat Hanjon yang menghadapi semua siswa sekolah ini dengan sangat brutal. Lalu puak menghancurkan wajah salah satu siswa dengan satu tinjunya. Lalu puak berbalik dan menendang siswa lainnya ini dengan sangat keras. Melihat itu semua siswa lainnya mulai panik. Monster bajingan, dia tidak cuma nekat, dia benar-benar ingin membantai kita semua. Jangan takut, tangkap dia, kita bisa menang jika kita berhasil menangkapnya. Namun buak, satu orang terkena pukulan keras, sedangkan yang lainnya mencoba untuk menangkap Hanjon secara bersamaan. Hanjon terlihat tertangkap oleh para siswa ini yang menahan Hanjon secara bersamaan. Lalu buak menghajar Hanjon secara bertubi-tubi secara bersamaan. Akan tetapi buak, Hanjon menendang orang di depannya dengan sangat keras. Lalu buak mundur dan menghantam orang yang menahannya ke tembok dengan keras. Lalu buak menghajar siswa-siswa yang menahannya dengan sangat kuat. Bangsat, bagaimana bisa kalian membiarkannya memukul seenaknya? Namun tampak Hanjon yang terus memukul dengan sangat kuat secara bertubi-tubi ke arah berandalan yang menghalanginya. Hanjon menumbangkan banyak berandalan dengan sangat cepat. Lalu dengan cepat menghajar mereka semua satu persatu dengan sangat kuat dan brutal. Dan terlihat semua orang di lorong ini yang dihabisi oleh Hanjon dengan sangat brutal. Mereka semua terkapar. Akan tetapi Hanjon lalu berhadapan lagi dengan segerombolan siswa di hadapannya yang telah bersiap. Park Hanjon, apa kau sudah lelah? Wah, ini bagus. Haha, kita bahkan belum mulai loh. Hahaha. Sedangkan siswa lain terlihat berlarian. Tenaga Park Hanjon sudah hampir habis. Cepat kabur dari sini. Sedangkan terlihat Dong Hyun yang berpikir, si tolol itu, ini semua sudah kan berakhir. Kenapa kau melakukan ini lagi? Namun tiba-tiba seseorang masuk dan berkata, Park Hanjon pasti akan kecewa. Apa tidak masalah kau tetap duduk di sini seperti tidak terjadi apapun ketika temanmu sedang bertarung? Halo, kau Kim Dong Hyun kan? Mendengar itu Kim Dong Hyun hanya berkata, kau... bisa dibilang aku salah satu rekan kerjanya Park Hanjon. Mendengar itu Dong Hyun hanya berkata, aku tidak bisa bertarung. Aku kesini bukan untuk menyuruhmu bertarung, aku hanya ingin kau memberitahuku tentang Park Hanjon. Dari yang aku tahu, dia sedang bertarung melawan semua anak SMA Dong Yeon. Kami menyuruhnya untuk kabur jika sesuatu seperti itu terjadi, tapi dia malah tetap bersikeras untuk bertarung. Seo Hyun lalu berkata, kau tahu alasannya? Dia bilang dia ingin membuktikannya kalau pertarungan kali ini dia pasti bisa menang. Mendengar itu Dong Hyun terdiam sejenak. Dia lalu mengingat perkataan Kyung Chul yang berkata, alasan kau jadi seperti ini sekarang karena kau terlalu bergantung pada sifat loyalmu yang ampas itu. Aku tidak tahu apa kali ini kau akan tetap loyal atau tidak. Berpindah terlihat Seo Hyun yang berkata, apa kau yakin kau tidak akan menyesal? Seketika aura Dong Hyun berubah cukup badass. Namun berpindah terlihat Hanjon yang terus bertarung dengan sangat brutal.
Akan tetapi Hanjon terlihat sudah sangat kelelahan setelah mengalahkan begitu banyak berandalan. Dan terlihat bahwa semua orang di lorong ini juga sudah dikalahkan semuanya oleh Park Hanjon. Mereka semua terkapar. Namun tiba-tiba Kyung Chul muncul dan turun dari tangga. Sesuai yang diharapkan dari Park Hanjon. Sudah berapa banyak yang kau kalahkan ya? Tapi itu sudah cukup. Mulai sekarang mereka semua akan menjadi seperti monster. Di sini diperlihatkan berandalan-berandalan terkuat dari sekolah ini, dari Kyung Chul yang pertama hingga yang terkuat sampai yang ketujuh. Semuanya berkumpul bersama untuk mengalahkan Park Hanjon. Melihat itu, Hanjon kembali ke mode seriusnya dan bersiap untuk bertarung. Seketika 6 berandalan terkuat maju secara bersamaan menerjang Park Hanjon. Anak tolol, ucap Kyung Chul. Melihat itu, Hanjon bersiap dengan tinju terkuatnya. Namun, berandalan terkuat nomor 2 terkena hantaman sapu dari arah samping. Seketika semua pun berhenti sejenak melihat hal itu. Park Hanjon, kau benar-benar menyebalkan, melakukan hal keren sendirian. Ya, dia adalah Dong Hyun yang datang untuk membantu Park Hanjon. Lalu gambar memperlihatkan sebuah foto yang menunjukkan pertemanan Dong Hyun dan Hanjon dulunya. Kim Dong Hyun, bajingan itu ingin bertarung dengan kita lagi? Lupakan saja, sebenarnya ini lebih baik, ucap Kyung Chul. Kita akan mengurusnya bersama dengan Park Hanjon. Lalu terlihat beberapa berandalan terkuat dan kroco lainnya yang maju menyerang Dong Hyun secara bersamaan. Melihat itu, Dong Hyun pun bersiap dengan 2 tongkat sapu di tangannya. Anak lemah sialan, sok kuat banget, ucap berandalan nomor 3 ini dengan akan menghajar Dong Hyun. Namun Dong Hyun menahan pukulannya dengan tongkat, lalu menghantamnya dengan tongkat dengan sangat kuat. Lalu tampak berandalan botak terkuat nomor 4 yang menerjang dan menahan Dong Hyun. Namun Dong Hyun menghantamnya dengan lutut dengan sangat keras. Lalu menghantam semua berandalan di hadapannya secara bertubi-tubi dengan tongkat sapunya. Sedangkan di sisi lain, Hanjon juga mengajar lawannya secara brutal. Hanjon dan Dong Hyun mengurung para berandalan ini dan menghajar mereka satu persatu. Bangsat, bagaimana mungkin satu kelelahan dan satunya lagi pincang? Bagaimana mereka bisa sekuat itu? Hanjon dan Dong Hyun bertarung bagaikan duo maut yang tak terkalahkan. Mereka lalu saling bersandar dan Dong Hyun berkata, Park Hanjon, maaf, aku sering menyalahkanmu saat menjalani hidupku sekarang ini. Tapi aku tahu itu semua bukan karena kau. Aku hanya ingin menyalahkan orang lain. Mendengar itu, Hanjon pun tersenyum. Namun tiba-tiba Kyung Chul telah melompat ke arah mereka dengan tubuh kekarnya dan berkata, omong kosong macam apa itu? Jika kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkannya. Namun Dong Hyun berkata, oi Park Hanjon, dia punyaku. Hanjon dan Dong Hyun lalu menghindari serangan Kyung Chul yang sangat kuat menghantam lantai. Mereka lalu berlari menuju ke arah pintu itu secara bersama-sama. Melihat itu, Kyung Chul mengejar mereka sembari berkata, anak bodoh, isi otakmu cuma lari saja, hah? Namun Hanjon menangkapnya dan melemparnya dengan sangat keras ke arah pintu itu. Seketika Kyung Chul terlempar sangat jauh ke dalam ruangan. Setelah itu, Dong Hyun menutup pintu dengan mengikatnya rapat-rapat. Tunggu sebentar lagi, ini akan segera berakhir. Melihat itu Kyung Chul berkata, Kim Dong Hyun, kau melakukan hal bodoh lainnya ya. Hal bodoh? Kau tidak punya teman, mana mungkin berpikir kalau ini bodoh, bajingan menyedihkan. Mendengar itu Kyung Chul maju menerjang Hanjon dengan tinjunya. Keparat, siapa yang kau bilang menyedihkan? Namun serak, Dong Hyun menahan pukulan Kyung Chul dengan tongkatnya. Seketika tangan Kyung Chul pun robek akibat memukul tongkat itu. Namun Dong Hyun menghantam tongkatnya pada Kyung Chul dengan sangat keras.
Namun Kyung Chul lalu menerjang Dong Hyun lalu menahan tubuhnya dengan kuat, lalu mengangkatnya bagaikan Undertaker di arena dan melempar Dong Hyun dengan sangat keras ke arah jendela. Lalu menghajar Dong Hyun dengan tinjunya, namun Dong Hyun dapat menghindarinya dengan cepat. Setelah itu Kyung Chul pun berkata, "Dong Hyun, apa yang akan kau lakukan? Sekarang kau akan melawanku dengan tangan kosong?" Mendengar itu Dong Hyun membuka bajunya, lalu mengikat bajunya ke tinjunya dan berkata, "Kata siapa?" Melihat itu Kyung Chul berkata, "Menggunakan kemejamu? Kau lucu sekali bajingan." Namun Dong Hyun melemparkan bajunya ke wajah Kyung Chul dengan cepat, membungkus wajahnya dengan kemeja, lalu menariknya sekuat tenaga dan buak menghantamkannya ke lantai dengan sangat keras. Belum selesai di situ, Dong Hyun lalu menghajar Kyung Chul secara bertubi-tubi. "Ya, mati kau!" Namun tanpa disadari, buak Kyung Chul memukul kaki Dong Hyun dengan sangat keras. Seketika Dong Hyun terlihat sangat kesakitan. Kyung Chul lalu berkata, "Kau dan aku tidak sama seperti yang dulu lagi." Setelah itu Kyung Chul tampak bangkit dan terlihat Dong Hyun yang terlihat sangat kesakitan. Kyung Chul lalu berkata, "Kim Dong Hyun, kejadian hari ini akan sangat merugikanmu." Setelah itu Kyung Chul pun berdiri dan meninggalkan Dong Hyun yang sedang kesakitan. Akan tetapi terlihat Dong Hyun yang bangkit dan berkata, "Omong kosong, kau mau kemana gorila bajingan?" Seketika Kyung Chul terkejut. Kyung Chul lalu tampak kesal dan berkata, "Kau bajingan bahkan setelah diajar seperti itu?" Namun Dong Hyun berkata, "Ini belum berakhir." Namun Kyung Chul mengajar Dong Hyun dan berkata, "Mata lu belum berakhir brengsek." Dan sekali lagi menghajar Dong Hyun dan berkata, "Apa lagi yang bisa kau lakukan sekarang?" Namun tampak Dong Hyun yang masih bisa bertahan dan berkata, "Ini belum berakhir." Akan tetapi pukulan keras mengenai Dong Hyun dengan sangat cepat. Hal itu membuat Dong Hyun terhempas cukup jauh menghantam tembok. Seketika Dong Hyun pun terkapar di lantai. Di sini tampak Dong Hyun yang masih memiliki tekad bertarung yang sangat kuat. Sedangkan Kyung Chul berkata, "Bajingan sialan." Kyung Chul lalu pergi meninggalkan Dong Hyun dan terlihat Dong Hyun yang masih dapat bangkit. "Kau mau kemana bajingan? Ini masih belum berakhir," ucap Dong Hyun yang bangkit dengan tubuh dipenuhi luka ini. Melihat itu tampak Kyung Chul yang terlihat sangat kesal. Kyung Chul lalu menerjang Dong Hyun dengan tinjunya dan berkata, "Mati saja sana brengsek." Akan tetapi cerak Dong Hyun mencakar wajah Kyung Chul dengan kaca yang sedang berterbangan di udara. Melihat itu seketika Kyung Chul pun terkejut. "Apa? Aku tersayat?" Dan terlihat bahwa tangan Dong Hyun dipenuhi dengan kaca. Lalu cerak sekali lagi Dong Hyun mencakar wajah Kyung Chul dengan kaca di tangannya. Akan tetapi Kyung Chul tidak tinggal diam dan kembali melancarkan serangannya pada Dong Hyun dengan berkata, "Bajingan ini." Akan tetapi pukulannya tersebut masih dapat dihindari oleh Dong Hyun. Namun Dong Hyun lalu memegang baju Kyung Chul dan berkata, "Orang sepertimu, apa yang kau tahu? Aku tidak boleh kalah. Jika aku kalah sekarang, aku tidak bisa pantas menunjukkan wajahku di depan Park Han-jeon lagi." Dan menghantam wajah Kyung Chul dengan kepalanya dengan sangat keras. Seketika Kyung Chul oleng dan berpikir, "Sialan, bajingan ini." Namun sekali lagi Dong Hyun mengajar Kyung Chul dengan sangat keras. Dan sekali lagi Kyung Chul terkena pukulan keras dari Dong Hyun. Lalu tampak wajah Dong Hyun yang sangat kesal dan pukulan terakhir yang mengerahkan seluruh tenaga pada tinjunya dan menghajar Kyung Chul dengan sangat keras. Seketika terlihat Kyung Chul yang terkapar di hadapan Dong Hyun. Setelah itu Dong Hyun dengan penuh luka pun keluar dari pintu dan melihat pertarungan Han-jeon dengan para berandalan lainnya.
Dan tampak Park Han-jon yang telah mengalahkan seluruh berandalan yang melawannya. Melihat itu, Dong Hyun mendekat dan berkata, "Ha, dasar orang gila, kau benar-benar menang." Akan tetapi Dong Hyun langsung tumbang dan ditahan oleh Park Han-jon. Park Han-jon lalu merangkul Dong Hyun dan membawanya pergi dari sini. Di sini tampak Park Han-jon yang tersenyum melihat Dong Hyun. Melihat itu Dong Hyun berkata, "Apa kau senyum-senyum, bodoh?" Mereka pun lalu pergi melewati lorong yang dipenuhi dengan para berandalan yang telah terkapar oleh Park Han-jon. Berpindah diperlihatkan seseorang yang berkata, "Apa-apaan ini?" Orang tersebut merupakan asosiasi Dong Yeon, manajer Lee. Pria ini terlihat memiliki banyak anak buah dan dia berkata, "Min Keong Cheol, si bajingan tidak kompeten itu, kau bilang namanya Park Han-jon?" Hanya untuk menangkap satu bajingan itu, mereka membuat sekolah jadi hancur seperti ini. Haha, brengsek. Pergi dan tangkap si bajingan Park Han-jon itu dan cukup patahkan 3 tulangnya saja. Namun tiba-tiba seseorang berkata pada pria ini, "Jangan begitu. Seharusnya kau membiarkan anak-anak mengurus masalahnya sendiri." Terlihat seseorang yang muncul dengan menggunakan kacamata. Dan orang dewasa melakukannya secara terpisah. Kalau admin gak salah ingat, orang ini merupakan pengacara dari Jinwoo. Scene lalu berpindah memperlihatkan kedua pria ini yang melakukan pertemuan dan pria berbaju putih berkata, "Firma hukum KR, jadi si Park Han-jon punya banyak uang ya. Meskipun begitu, hanya karena mereka punya banyak uang mereka bisa melakukan hal seperti ini?" Namun seketika pengacara menjatuhkan 3 koper yang dipenuhi dengan uang dan berkata, "Aku kemari bukan untuk basa-basi. Jadi aku membawa itu untuk tidak mengecewakanmu." Melihat itu, seketika pria ini pun tersenyum. Di awal cerita terlihat pengacara yang membuka koper dan manajer Lee berkata, "Sepertinya kau paham cara bernegosiasi ya. Biar aku katakan sekarang, aku tidak akan mengambilnya jika bukan berwarna kuning." Dan diperlihatkan isi dari koper ini yaitu dokumen-dokumen dan ada berkas berwarna kuning juga di sini. Melihat berkas ini, manajer Lee berkata, "Ini kuning sih, tapi..." Namun pengacara berkata itu adalah berita utama besok. SMA Dong Yeon menyetujui keberadaan geng sekolah dan menyuruh murid-murid yang berkemampuan bertarungnya bagus untuk bergabung dengan organisasi kriminalnya. Semuanya dari bagaimana cara kau mencuri uang dari yayasan, sampai bagaimana kau membeli tanah secara ilegal, penghindaran pajak. Tolong beritahu aku jika ada yang belum aku sebutkan. Mendengar itu semua, manajer Lee berkata, bangsat. Oi pengacara, apa kau tidak berpikir kalau kau bisa mati karena melakukan itu? Jadi apa tuan pengacara ini punya 9 nyawa atau sesuatu?" Namun pengacara berkata, "Ya, jika kau membunuhku memangnya semuanya akan langsung berakhir? Jika organisasimu dan firma hukum kami bermusuhan, siapa yang akan menang? Tuduhan atas pembunuhan sepertinya akan cukup merepotkanmu." Mendengar itu, manajer Lee tampak kesal. "Ya, baiklah, apa yang kau inginkan? Tidak banyak, cukup serahkan sekolah ini." Namun scene berpindah ke rumah sakit. Di sini tampak Seo Hyun yang berkata pada Park Han-jon, "Apa kau benar-benar manusia atau robot? Bagaimana kau masih baik-baik saja setelah menghadapi semua murid dari Dong Yeon?" Namun Han-jon berkata, "Aku tidak baik-baik saja." Namun terlihat dokter yang keluar dari ruang operasi. Dokter ini lalu berkata luar biasa karena dia mampu menahan rasa sakitnya selama ini. Ketika dia kemari, dia tidak berada dalam kondisi yang baik. Jadi untuk hasil yang lebih detail, kami butuh waktu untuk mengamatinya. Tapi operasinya berjalan lancar, aku berharap peluang sembuhnya besar. Mendengar itu, Han-jon terlihat tersenyum haru. Berpindah memperlihatkan Jinwoo yang berada di sebuah bar. "Terima kasih sudah berpartisipasi dalam wawancara pemuda yang sukses. Ini akan membantu banyak murid. Aku juga harap begitu," ucap pria berambut putih. Setelah itu pria ini berkata, "Aku merasa ada yang janggal. Tim manajemenku tidak pernah merubah jadwalku untuk wawancara dari majalah yang kurang terkenal sebelumnya."
Apa wawancara hari ini diatur olehmu, Ketua? Oh, pria ini adalah Ketua Nexus Kim Cheon-soo. Aku tidak pernah berpikir seseorang seperti Ketua Oh akan datang menemuiku. Sungguh sebuah kehormatan. Hah, Ketua kehormatan, apa-apaan dengan cara bicaramu itu? Apa kau lupa siapa aku? Tentu saja tidak, tapi sekarang sudah tidak sama seperti dulu lagi. Masa lalu adalah masa lalu. Kita ini hanya tetua dan gamer profesional yang sedang duduk bersama. Aku hanya menunjukkan rasa hormatku pada seseorang yang jabatannya lebih tinggi dariku. Itu bagus karena kau bisa mengerti keadaannya, tapi ini agak menyebalkan. Aku ini tipe orang yang selalu mengingatkan masa lalu, kau tahu kan? Jadi aku orang yang menghancurkan SMA Donghaeon. Mendengar itu, Kim Cheon-soo berkata, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Jika sudah selesai, aku akan pulang sekarang. Senang bertemu denganmu, Ketua, ucap Kim Cheon-soo dengan mengulurkan tangannya. Namun Jinwoo malah mengabaikannya. Kim Cheon-soo pun pergi dari tempat ini. Akan tetapi Jinwoo memanggil Kim Cheon-soo. Oi, di pertemuan kita berikutnya raut wajahmu tidak akan bisa sedatar itu lagi. Mendengar itu Cheon-soo hanya tersenyum. Namun Cheon-soo berpaling dan seketika ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat serius. Lalu terlihat Jinwoo yang berpikir, sejujurnya aku khawatir karena ini sudah 2 tahun. Tapi aku melihat wajahnya, aku tidak marah. Apa jangan-jangan itu karena aku terlalu memikirkan masa lalu? Sepertinya aku mengkhawatirkan hal yang tidak penting karena dari wajahnya sepertinya dia yang marah. Berpindah terlihat Cheon-soo yang berada di dalam mobil dan rekannya bertanya, apa yang kau lakukan sekarang Park Han-jon? Oh Junwoo, apa kau akan membiarkannya? Tentu saja tidak, jika mereka menembak pistol suar maka kita harus menanggapinya. Bersiaplah, pertarungan kali ini mungkin akan menjadi pertarungan terbesar dalam sejarah Korea Selatan. Berpindah di sebuah apartemen yang sangat mewah, lalu diperlihatkan seseorang yang menemui beberapa orang yang sedang berkumpul di tempat ini. Ada apa dengan panggilan darurat? Aku ada jadwal lain, jadi cepat katakan. Pria ini adalah manajer cabang Gyeonggi Choi Taeso. Lalu pria besar ini adalah manajer cabang Gangwon Kim Ji Hyuk. Dan pria gondrong di sampingnya adalah manajer cabang Chung Cheon Lemon Gil. Seseorang lalu berkata, Seoul punya pemandangan yang bagus, kenapa mengeluh? Pria ini adalah manajer cabang Jeolla Jo Cheon-gyu. Lalu pria ini adalah manajer cabang Gyeongsang Baek Dong Cheon. Dan yang terakhir, manajer cabang Incheon Nam In-so. Alasan kita semua ada di sini karena Park Han-jun kan, bukan kasih bangsat Cheon-soo sudah mengalahkannya dengan uang. Itu yang aku pikirkan, ucap Lemon Gil. Permisi, memangnya si bangsat Park Han-jun itu siapa? Sampai kau harus menyuruh kami ke Seoul, ucap Deong Cheon. Seketika Lemon Gil tertawa dan berkata, oh iya, kau tidak tahu ya? Ya, itu wajar karena kau baru bergabung dengan Nexus tahun yang lalu. Ya, ini bisa terjadi ya. Tapi akan menyedihkan jika kau tidak tahu apapun. Jadi haruskah aku memberitahumu? Mendengar semua itu seketika Dong Cheon terlihat kesal. Lemon Gil lalu menceritakan 2 tahun yang lalu ada pria yang sangat berbahaya bernama Park Han-jon. Pria itu ketua dari wilayah kecil di Seoul. Meskipun Nexus berhasil merebut wilayah sekitarnya termasuk wilayah di luar Seoul, mereka kesulitan merebut wilayahnya Park Han-jon. Itu sangat memalukan. Tidak hanya itu, tapi para bajingan dari wilayah lain melihat Park Han-jon dan melihat secercah harapan atau sesuatu. Jadi mereka berkumpul untuk melawan Nexus. Jadi kita berkumpul untuk menangkap Park Han-jon. Ya, jika semuanya selesai tanpa ada masalah, kita tidak akan berkumpul di sini kan? Sesuatu terjadi di luar ekspektasi kita. Meskipun jumlah kita lebih banyak, kita terus kalah dalam bertarung. Tidak hanya itu, tapi Nexus juga berada di ambang kehancuran. Mendengar semua itu, Dong Cheon berkata, apakah itu mungkin? Ya, jika kau melihat si bangsat itu bertarung, dia benar-benar monster bajingan yang gila.
Namun seketika Dong Cheon tersenyum dan berkata, bukankah itu artinya kalian semua lemah? Seketika situasi di tempat ini pun menjadi semakin serius. Jangan sombong, kau merendahkan kami, ucap Lemon Gil dengan kesal. Namun Kim Ji Hyuk melerai dan berkata, biarkan saja, dia tidak salah. Ya, jujur saja aku memikirkan hal yang sama, ucap Choi Taeso. Tapi itu 2 tahun yang lalu, aku merasa Nexus bertindak berlebihan pada sesuatu yang kecil seperti Park Han-jon. Namun Cheon-gu berkata, jangan begitu, tidak ada salahnya untuk kita berhati-hati kan? Dan ini mungkin seperti buang-buang waktu, tapi ini bisa menjadi hari yang sangat penting. Apa semua yang bisa datang sudah hadir? Maaf tiba-tiba memanggil kalian, setelah ini ayo kita makan-makan. Kalian tahu kenapa aku memanggil kalian datang kan? Park Han-jon sudah bergerak, aku rasa perang adalah pilihan terbaik, bahkan jika itu keputusan yang harus aku buat. Aku pikir sudah seharusnya aku memutuskannya bersama dengan kalian. Namun Taeso bertanya, kita harus berhati-hati, apa perang adalah tindakan yang tepat? Aku merasa sepertinya kau membuat terlalu banyak keributan, satu sekolah telah direbut oleh Park Han-jon. Namun seketika Cheonso tersenyum tajam pada Taeso. Seketika Taeso pun menjadi panik melihat hal itu. Cheonso lalu berkata, kau pikir aku membuat keributan? Namun Nam In-so berkata, tidak, aku tidak berpikir kau membuat keributan, biarkan aku yang mengurusnya. Apa kau akan baik-baik saja? Cara yang aku gunakan tidak akan mudah, dia punya donatur, akan ada banyak yang harus disiapkan. Namun Nam In-so berkata, siap, setelah aku mendapatkan bekas luka ini, sudah tidak ada momen di mana aku tidak siap. Benar, kau punya dendam kesumat dengan Park Han-jon kan? Dan aku bisa mempercayaimu, jadi aku akan mendukungmu. Bagaimana menurut kalian yang lain? Ya, aku mendukung, aku juga. Lakukan sesukamu, aku juga mendukung. Lakukan yang terbaik, aku juga mendukung. Oke, kalau begitu Incheon yang akan mengurusnya. Pertemuan selesai, kerja bagus guys. Akhirnya Park Han-jon kau bajingan, pikir Nam In-so dengan semangat membara. Berpindah terlihat Nam In-so dan seluruh bawahannya yang telah berkumpul di suatu tempat. Guys, akhirnya tiba juga hari dimana kita bisa membunuh Park Han-jon. Apa? Kau serius? Park Han-jon, kita benar-benar bisa membunuhnya? Namun scene berpindah terlihat Jinwoo dan Han-jon yang sedang menuju ke suatu tempat. Dan terlihat mereka yang akan masuk ke rumah terbengkalai di tengah dari perusahaan-perusahaan ini. Jinwoo lalu berkata, apa kau tidak ingin tahu? Aku tahu semua hal tentangmu, tapi kau tidak tahu apapun tentangku. Contohnya seperti bagaimana aku bisa mempunyai uang sebanyak ini. Kenapa aku membenci Kim Cheon-so? Kenapa aku mencoba membalaskan dendam dan mengeluarkan uang sebanyak itu? Masuklah, karena kurasa ini sudah saatnya untuk aku memberitahumu. Berpindah terlihat Han-jon dan Jinwoo yang masuk dan duduk bersama di meja makan. Di sini Jinwoo berkata, pertama, uang yang aku habiskan selama ini adalah uangku. Dan semua rumah ini juga milikku. Sekitar 2 tahun yang lalu, aku punya satu teman. Kita sudah berteman sejak lama, teman yang tidak peduli. Meski kita sering berkelahi, lalu keesokan harinya kita melupakannya. Mungkin lebih seperti keluarga daripada teman. Berpindah terlihat Jinwoo dan sahabatnya itu yang sedang bermain komputer di rumahnya. Mereka terlihat seperti sedang bermain trending dan berkata, laporan keuangan serta ukuran pasar dan kebijakan mitra bisnis di berbagai bidang, visi perusahaan dan reaksi publik tentang dan lain-lain. Mampu investasi dalam berbagai kemungkinan dan kegagalan, jadi kita bisa merencanakan dan menyiapkannya. Mempelajari ini sendirian dan bahkan memprediksikan pasar. Meski desainmu payah, aku jadi penasaran akan kinerjanya nanti. Dan diceritakan masalahnya adalah setelah kekalahan Park Han-jon melawan Nexus. Terlihat Jinwoo yang dihajar oleh temannya itu.
Saat kau kalah dengan Nexus, semua bajingan yang di sekolahku semuanya berubah. Oi, apa kau tidak dengar? Kita semua harus berkumpul. Lalu diperlihatkan Jinwo yang diinjak-injak, lalu dia berkata, jika ada orang yang menentangnya mereka akan dihabisi, jika ada organisasi yang melawannya mereka akan menghancurkannya. Tapi kau tahu soal temperamenku kan, mana mungkin aku akan menahan dihajar si pencundang kelas 3 ini. Dan terlihat teman Jinwo yang juga membantunya menghajar si brengsek ini. Kenapa kau memukul temanku, bajingan? Ya, jadi tadi tuh Jinwo nggak dipukul sama temannya ya. Jadi admin salah prediksi cuy. Lalu terlihat Jinwo dan temannya yang dikejar oleh anggota Nexus ini. Tapi itu juga bukan artinya kita pandai berkelahi sih. Seperti itulah kita berkelahi saat kami bertarung. Aku pikir bahkan dia hanya akan kabur meninggalkanku. Omong kosong, sejak saat itu keadaan semakin menggila. Terlihat Jinwo yang sedang melihat kebakaran yang sangat dahsyat ini. Di sini tampak Jinwo yang ingin masuk ke dalam gedung yang terbakar itu dan ditahan oleh pemadam kebakaran ini. Dan ternyata temannya Bahyuk ada di dalam gedung itu. Keesokan harinya terlihat Jinwo yang mendatangi seseorang yang mereka hajar kemarin dan berkata, brengsek, kau membunuhnya, kau yang membakar tempat itu kan? Apa kau tidak tahu ada yang namanya batas, hah? Memangnya apa salah kami padamu? Namun seketika Jinwo dihajar oleh brengsek ini. Dari sini kita tahu bahwa teman Jinwo itu sudah mati. Lalu berpindah terlihat Jinwo yang dikepung oleh para brengsek ini. Kami hanya merokok di sana, bajingan ini tidak beruntung ya, hahaha. Namun tampak Jinwo yang marah dan akan melancarkan pukulannya pada para brengsek itu. Akan tetapi scene berpindah memperlihatkan Jinwo yang telah dihajar habis-habisan dan terkapar di tempat ini. Bagaimanapun juga temanku sudah mati dan aku tidak bisa melakukan apapun. Jinwo terlihat menyendiri di kamarnya, bahkan dia sangat menyesali hal tersebut. Aku sudah tidak ingin menahan Nexus lagi. Aku tidak pernah pikir ini akan berakhir seperti ini. Aku ingin mati. Aku harus menghapus jejakku, seperti lebih baik aku tidak ada sejak awal. Oh iya, tradernya sudah jalan. Semakin lama kau belajar, semakin banyak harus mengkalkulasikan. Memang apa pentingnya sekarang? Aku akan mati. Lagi pula aku akan mengurus ini dan mendonasikan ini saja. Akan tetapi seketika terlihat Jinwo yang terkejut. Dan tampak saldo Jinwo yang meningkat pesat. Apa sebanyak ini bisa dimasukkan ke dalam bangku? Kesenangan, penyesalan, rasa malu, daripada semua perasaan itu, semua pikiranku tertuju pada betapa bahagianya jika dia tahu semua kerja kerasnya berhasil. Dan itu berubah menjadi kemarahan pada diriku. Dan kemarahan itulah yang menjadi alasanku masih hidup sekarang, ucap Jinwo dengan sangat kesal. Selagi Kim Cheonso akan mati, aku tidak peduli menghabiskan uang sebanyak apapun karena ini semua juga uang hasil temanku itu. Mendengar semua itu, Han Jun berkata, kenapa kau memberitahuku ini semua? Jinwo pun menjawab, untuk pengingat aku ingin memberitahumu alasan lainnya, untuk tidak menyerah menghancurkan Nexus. Berpindah terlihat Jinwo yang ada di dalam mobil lalu menelpon seseorang. Aku sedikit terbawa dengan ceritaku. Jadi dia melihat sisi lembek presidir berarti hahaha, ucap orang di dalam telepon itu. Tapi kenapa kau menceritakan ceritamu semudah ini? Sepertinya kau mulai berteman akrab dengannya ya. Ternyata yang ditelepon oleh Jinwo adalah Seonyo. Seohyun lalu berkata, haha, apa kau masih ingat rencananya? Selanjutnya adalah Incheon. Mereka orang yang merepotkan, jadi berhati-hatilah, mereka akan menjadi lawan yang sulit. Mendengar itu, Jinwo berkata, haha, sepertinya aku juga setuju soal itu. Bahkan saat ada di tengah jalan seperti ini, mereka ini benar-benar merepotkan. Di sini terlihat mobil Jinwo yang dikepung oleh pasukan dari Nam Inso. Lalu terlihat salah satu bawahan Nam Inso yang menjatuhkan beberapa cat untuk menghalangi jalan dari mobil Jinwo. Terlihat sopir Jinwo yang terhalang oleh cat yang jatuh di depan kaca mobil. Presdir, pegangan yang erat. Dan terlihat sopir Jinwo yang melakukan drift dengan sangat cepat.